Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang filsafat pendidikan konstruktivisme yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri yang bernama Fadila Triapani dengan NIM 205060178. Yang kedua ada Baby Arumsah dengan NIM 205060189. Yang ketiga ada Natasha Kamila dengan NIM 205060199. Yang terakhir yaitu ada Ilham dengan NIM 205060209. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada pengertian filsafat konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua ada konsep dasar filsafat konstruktivisme dan pandangan konstruktivisme terhadap pendidikan yang akan dijelaskan oleh Baby Arumsah. Yang ketiga ada konsep dasar teori belajar konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh Natasha Kamila. Dan yang terakhir ada implikasi dan kekurangan serta kelebihan filsafat konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh Ilham. Yang pertama ada pengertian filsafat konstruktivisme, pengertian umum dan menurut para ahli. Sebelum masuk ke materi pengertian filsafat, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah filsafat konstruktivisme. Salah satu tokoh yang disebut sebagai pelopor konstruktivisme adalah Jean Piaget. Konstruktivisme yang dikembangkannya dalam bidang pendidikan dikenal dengan nama konstruktivisme kognitif atau personal constructivism. Ia meyakini bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Menurutnya, aliran filsafat konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengertian filsafat konstruktivisme secara umum, yaitu konstruktivisme berasal dari dua kata, yaitu konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Yang kedua ada pengertian filsafat konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama ada Jean Piaget. Konstruktivisme menurut Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem, makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua ada konstruktivisme menurut Ernst von Glaserfeld. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruk kita sendiri. Von Glaserfeld menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan kenyataan, melainkan pengetahuan
selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui interaksi seseorang dengan lingkungan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Yang materi yang kedua akan dijelaskan oleh Baby Arumsah. Saya Baby Arumsah dengan nomor NPM 205060189 akan melanjutkan presentasi tentang konsep dasar filsafat konstruktivisme. Yang pertama ada metafisika. Menurut konstruktivisme, manusia tidak pernah dapat mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis. Yang dapat dimengerti hanya struktur konstruksi kita akan suatu objek. Dan konstruktivisme menolak prinsip independensi, objektivisme, dan pandangan idealisme. Yang kedua ada epistemologi dan aksiologi. Filsuf konstruktivisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari dunia luar tetapi dikonstruksikan dari dalam diri individu. Jadi konstruktivisme memuat dua segi, yaitu empirisme atau realisme dan nativisme atau idealisme. Bagi penganut konstruktivisme, pengetahuan bukanlah suatu potret dunia kenyataan yang ada, melainkan adalah hasil konstruksi atau bentukan kenyataan melalui kegiatan subjek. Materi selanjutnya ada konsep dasar aliran filsafat konstruktivisme tentang pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan menurut aliran filsafat konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif, membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa untuk mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Yang kedua, ada tujuan umum pendidikan menurut aliran filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu perkembangan model pembelajaran mutakhir yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Tujuan pendidikannya menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Selanjutnya ada hakikat guru menurut aliran filsafat konstruktivisme. Dalam pembelajaran konstruktivis, menurut Suparno, menyatakan bahwa peran guru atau pendidik dalam aliran konstruktivisme ini adalah sebagai fasilitator dan mediator yang tugasnya memotivasi dan membantu siswa untuk mau belajar sendiri dan merumuskan pengetahuannya. Dan guru juga berkewajiban untuk mengevaluasi gagasan siswa. Lalu ada hakikat murid menurut aliran filsafat konstruktivisme. Berbeda dengan behaviorisme, konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses pembelajaran, bukannya pada perilaku belajar. Sejak pertengahan tahun 1980-an, para peneliti telah berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana siswa mengkonstruksi atau membentuk pemahaman mereka terhadap bahan yang mereka pelajari. Para siswa menciptakan atau membentuk pengetahuan mereka sendiri melalui tingkatan atau interaksi dengan dunia. Lalu ada hakikat pembelajaran menurut aliran konstruktivisme. Menurut kaum konstruktivis, belajar merupakan proses aktif pelajar mengkonstruksikan arti sebuah teks, dialog, dan pengalaman fisis, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dipunyai seseorang. Selanjutnya ada pandangan konstruktivisme terhadap pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk membantu generasi muda menjadi manusia yang utuh, yang pandai dalam bidang pengetahuan, bermoral, berbudi luhur, peka terhadap orang lain, beriman, dan lain-lain.
Pendidikan juga mempunyai peran untuk membantu orang muda masuk ke dalam masyarakat dan ikut terlibat di dalam masyarakat serta bertanggung jawab. Menurut filsafat konstruktivisme yang berbeda dengan filsafat klasik, pengetahuan itu adalah bentukan atau konstruksi peserta didik sendiri yang sedang belajar. Pengetahuan peserta didik akan anjing adalah bentukan peserta didik sendiri yang terjadi karena peserta didik mengolah, mencerna, dan akhirnya merumuskan dalam otaknya. Pengetahuan itu kebanyakan dibentuk lewat pengalaman indrawi, lewat melihat, menjamah, membau, mendengar, dan akhirnya merumuskannya dalam pikiran. Dalam pengertian konstruktivisme, pengetahuan itu merupakan proses menjadi yang pelan-pelan menjadi lebih lengkap dan benar. Konsep dasar teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah perspektif psikologis dan filosofis yang memandang bahwa masing-masing individu membentuk atau membangun sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Konstruktivisme bukanlah teori, tetapi sebuah epistemologi atau penjelasan filosofis tentang sifat pembelajaran. Konstruktivisme tidak mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran ada dan harus ditemukan serta diuji, tetapi mengetengahkan bahwa siswa menciptakan pembelajaran mereka sendiri. Karakteristik teori belajar konstruktivisme. 1. Memberi peluang kepada siswa untuk dapat membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. 2. Menyokong pembelajaran secara kooperatif mengambil kira sikap dan pembawaan siswa. 3. Menggalakkan siswa bertanya dengan berdialog antara murid dengan guru. 4. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. 5. Menggalakkan proses inkuiri siswa melalui kajian dan eksperimen. Dan ini adalah tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Prinsip teori belajar konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kepada siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa itu sendiri untuk menalar. 3. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 4. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 5. Mencari dan menilai pendapat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NPM 2060500209. Sini saya akan mempresentasikan implikasi filsafat konstruktivisme. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pengajaran atau tujuan pengajaran konstruktivisme lebih menekankan pada perkembangan konsep dan pengertian pengetahuan yang mendalam sebagai hasil konstruksi aktif si pelajar. Nah, jadi menurut paham konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari sebuah teks, ucapan, dialog, dan yang lainnya melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian atau pemikiran yang dimiliki seseorang. Tujuan pendidikan konstruktivisme lebih menekankan pada berkembangnya konsep dan pengetahuan yang mendalam sebagai konstruksi aktif dari peserta didik. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran. Terus yang kedua, kurikulum pendidikan. Driver dan Oldham menyatakan bahwa perencanaan kurikulum konstruktivisme tidak dapat begitu saja mengambil kurikulum standar yang menekankan siswa pasif dan guru aktif sebagai cara mentransfer pengetahuan dari guru kepada murid. Nah, jadi dalam hal ini pendidik bukanlah seorang yang maha tahu, yang belum tahu, dan yang menekankan pendidik untuk memberitahu. Dalam kurikulum bukanlah sebagai tubuh pengetahuan atau kumpulan keterampilan mengajar, tetapi lebih kepada program aktivitas di mana keterampilan dan pengetahuan itu
dapat dikonstruksikan. Dalam banyak hal, pendidik dan peserta didik bersama-sama membangun pengetahuan. Dalam hal ini juga berhubungan antara keduanya lebih sebagai mitra yang bekerja sama membangun sebuah pengetahuan tersebut. Terus yang ketiga ada metode pendidikan. Setiap pelajar mempunyai caranya sendiri untuk mengerti, sehingga tidak akan ada satu metode yang tepat untuk mengajar, maka pengajar sangat mungkin untuk mempertimbangkan berbagai metode belajar. Nah, jadi dalam konteks ini tidak ada metode belajar yang tepat. Satu metode belajar saja tidak akan cukup membantu peserta didik. Nah, maka dari sinilah peran pendidik itu dibutuhkan. Para pendidik ini menjadi kolega peserta didik dalam membangun dan mencari tahu cara metode apa yang cocok untuk peserta didik dapat membangun pengetahuannya. Kelompok belajar pun bisa juga dikembangkan, mengingat pengetahuan itu dibentuk secara individual maupun sosial. Kemudian ada peranan guru dan siswa. Dalam kegiatan mengajar, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan lancar. Sedangkan peserta didik dituntut aktif belajar dan peserta didik yang harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Nah, jadi dalam pemahaman konstruktivisme, peserta didik adalah subjek dalam pendidikan. Dia harus mampu menciptakan dan membentuk pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan dunia. Bisa dengan guru, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Konstruktivisme tidak memposisikan seorang peserta didik itu sebuah wadah kosong yang pendidik terus mengisinya hingga penuh seperti dalam filsafat pendidikan klasik. Di sini pengetahuan mereka sendiri dengan dimonitor oleh pendidik. Mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan atau hasil dari apa yang ia pelajari. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan filsafat konstruktivisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekurangannya dulu. Di sini kekurangannya ada kemauan dan kemampuan belajar yang lemah. Yang kedua, terkadang pembelajar tidak memiliki ketekunan dan keuletan. Yang ketiga, pembelajaran kelas dapat lama bila ada beberapa siswa yang kurang cepat berpikir. Keempat, pengaturan kelas kadang lebih sulit. Kelima, pendekatan konstruktivisme memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang. Terus ada kelebihan sini, yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajar lebih aktif dan kreatif. Terus yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, pembelajaran memiliki kebebasan belajar. Yang kelima, proses evaluasi difokuskan pada nilai proses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.